Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini, pada kesempatan ini eh, saya akan membuat tugas administrasi pendidikan yang diampu oleh Pak Sukma Hadi MPD. Jadi dengan tema yaitu kepemimpinan transformasional. Oke, jadi yang pertama itu ada pertanyaan gini. Mengapa kepemimpinan transformasional dianggap efektif dalam mendorong motivasi siswa dan staf? Jelaskan dan memberikan contoh penerapannya di sekolah. Oke. Jadi, kepemimpinan transformasional dalam pendidikan di sekolah itu dianggap efektif, benar. Dalam mendorong motivasi siswa dan staf karena pendekatan ini berfokus pada inspirasi pemberdayaan dan pengembangan individu. Nah, jadi pemimpin transformasional ini biasanya menciptakan iklim belajar yang positif dan membangun visi yang jelas dan memotivasi semua anggota untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Jadi misalnya nih ya, seorang kepala sekolah yang menerapkan prinsip ini dapat mengadakan sesi pelatihan bagi guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang inovatif, misalnya yang pada gilirannya meningkatkan semangat dan keterlibatan siswa dalam proses belajar gitu. Oke, pertanyaan yang kedua itu bagaimana prinsip-prinsip utama kepemimpinan transformasional seperti visi yang kuat dan pemberdayaan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Oke, prinsip-prinsip utama kepemimpinan transformasional. Visi yang kuat biasanya pemimpin transformasional ini memiliki kemampuan untuk merumuskan dan mengkomunikasikan visi yang inspiratif. Nah, visi ini tidak hanya mencakup tujuan akademis, tetapi juga nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa gitu. Nah, pemberdayaan ini dengan memberdayakan guru dan staf, pemimpin biasanya menciptakan lingkungan di mana mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk berinovasi. Ini menciptakan budaya kolaboratif yang mendukung pertukaran ide dan pengalaman. Oke, yang ketiga itu ada pertanyaan gini. Analisis bagaimana seorang kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja guru dan siswa secara keseluruhan. Nah, jadi analisis peningkatan kinerja seorang kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja guru dan siswa secara keseluruhan. Nah, ini bisa melalui beberapa cara, yaitu yang pertama itu memotivasi guru dengan memberikan dukungan dan pengakuan terhadap usaha guru. Misalnya, kepala sekolah dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap kualitas pengajarannya gitu. Yang kedua itu ada partisipasi siswa. Nah, pemimpin yang inspiratif ini biasanya mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran sehingga meningkatkan hasil akademis mereka yang baik gitu. Yang ketiga itu ada inovasi dalam pengajaran. Nah, kepala sekolah dapat mendorong untuk mengadopsi pendekatan baru dalam pengajaran yang membuat proses belajar ini menjadi lebih menarik bagi siswa. Tuh. Nah, yang keempat itu ada pertanyaan gini, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi seorang pemimpin transformasional di sekolah? Bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Oke. Tantangan dalam kepemimpinan transformasional yang utama mungkin dihadapi oleh pemimpin transformasional di sekolah ini biasanya meliputi resistensi terhadap perubahan. Nah, jadi beberapa anggota komunitas atau sekolah mungkin merasa nyaman dengan cara lama
dan menolak perubahan. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya. Biasanya tanpa dukungan yang memadai, pemimpin mungkin kesulitan untuk menerapkan inisiatif baru secara efektif gitu. Ya, untuk mengatasi tantangan ini, pemimpin harus mengelola perubahan secara efektif dengan merencanakan dan melaksanakan perubahan secara sistematis. Biasanya kepala sekolah dapat meminimalkan resistensi dan memaksimalkan partisipasi dari semua pihak terkait gitu. Selanjutnya itu ada membangun kepercayaan. Konsistensi dalam menerapkan visi dan nilai-nilai akan membantu membangun kepercayaan di antara staf dan siswa. Jadi gitu. Oke, yang kelima ini ada pertanyaan. Bandingkan kepemimpinan transformasional dengan jenis kepemimpinan lainnya seperti kepemimpinan otoriter atau transaksional dalam konteks pendidikan. Mana yang lebih efektif dan mengapa? Biasanya kepemimpinan transformasional berbeda dari kepemimpinan otoriter atau transaksional dalam beberapa aspek, yaitu aspek yang pertama itu fokus, yang kedua itu hubungan pemimpin sama bawahan. Nah, yang ketiga itu ada aspek inovasi. Kepemimpinan transformasional seperti inspirasi dari pengembangan individu, kolaboratif dan empatik, mendorong inovasi. Perbedaannya kepemimpinan otoriter biasanya kontrol dan perintah, terus hierarkis, terus ada menghindari resiko gitu. Perbedaannya kepemimpinan transaksional itu biasanya pertama itu pertukaran imbalan, yang kedua itu formal, dan yang ketiga itu stabilitas. Nah, jadi dalam konteks pendidikan, kepemimpinan transformasional ini lebih efektif karena mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, biasanya mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan motivasi serta kinerja baik siswa maupun staf. Gitu. Ya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.